Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Syukur dan Kak Fania di Jam Kids. Hari ini aku bahagia loh Kak. Iya Tahu Kak? nggak? Kenapa? Iya, karena hari ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang disebut dengan Natal. Oh iya nih, makanya kita pakai topi-topi Iya, kayak bener gini ya banget. nih. Merry Aduh, Christmas nih, topi-topi. Kak. Merry Christmas, Yes. Merry Christmas adik-adik, Iya. selamat Natal. Wow, berarti Tuhan Yesus tuh udah lahir ke dunia Iya, buat kita semua. iya bener banget. Itu artinya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Kasih, iya bener banget Kak. Dia sayang banget ya berarti sama kita ya, sampai dia kan raja ya. Iya benar Dia banget. sampai Raja. rela lu turun ke dunia buat nyelamatin kita ya. Menyemangati kita, benar. Wow, berarti dia itu penuh dengan kasih, full of love ya. Yes, dan kasihnya itu lebih dari segala apapun. Iya Kak, apa Iya, aja bener tuh? banget. Lebih apa aja sih? Melebihi dari indahnya pelangi. Wow, padahal indahnya dari bunga-bunga di taman. Ih, padahal udah bagus ya. Iya, itu bener semuanya banget. ya. Benar sih. Wow, keren banget kalau gitu. Ya udah kalau gitu kita nyanyi aja kali ya. Nyanyi, sebelum nyanyi jangan lupa kita doa. Oh iya, dulu. kita lupa doa Iya, nih. Ya udah ayo kita makanya, doa. niatin tuh ya. Oke, adik-adik ayo kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sepanjang perjalanan hidup kami. Bapak, sekarang kami ingin memulai episode ini, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat menyelesaikan episode ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Musik. Kasih Yesus, Indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. kasih Yesus, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. lebih indah dari Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. siapa adik-adik? Oh Yesusku, oh Yesusku, yeah. Wah, jadi kasihnya Tuhan Yesus besar banget Besar ya. Bahkan banget. pelangi udah bagus aja tuh kalah. Lebih indah Wah. dari pelangi, ingat itu ya. Bintang-bintangnya tuh bagus. Iya, kalah benar banget, kalah. Wow. Dan itu adalah hadiah atau kado Natal di bulan Desember ini. Kado terindah sih. Iya, kado terindah kita. Wow. Bagus banget sih sebenarnya. Oke, sekarang Oke. Kalau begitu sekarang kita mau mendengarkan cerita nih Iya, ya yang cerita. akan dibawakan oleh Kak Kak Berikan. Berikan. Kayaknya dia udah standby ya di Udah, sana di itu sana tuh, ya. lihat Kita panggil Oke. aja ya. Tunggu. Oh iya, kita langsung panggilin aja lah Iya, ya langsung Kak panggilin Berikan ya kan? Iya, Oke, benar banget. ya ayo. Kak Berikan. Hai Kak Berikan. Hai adik-adik, kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang membawa damai dalam hidup kita. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak ya tentang kisah itu? Ya, pada saat itu di negeri Bethlehem, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah supaya semua bangsa yang ada di seluruh dunia mendaftarkan diri di negeri, di kotanya masing-masing. Nah, salah satu yang mendaftarkan diri di situ adalah Yusuf. Dia pergi cepat-cepat ke Bethlehem, dari Nazaret ke Bethlehem bersama dengan tunangannya. Siapa tuh tunangannya? Ya, Maria. Tapi saat itu Maria sedang mengandung.
Mereka pergi dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Setibanya mereka di Bethlehem, mereka mencari-cari tempat. Ada yang kosong nggak ya? Ada rumah yang bagus nggak ya? Ups, jangan salah. Saat itu semua orang mendaftarkan diri, sehingga tempat-tempat di situ dipenuhi dan diambil oleh orang semua. Nah, saat itu adik-adik, ketika Yusuf dan Maria mencari-cari, akhirnya tidak mereka temukan sebuah tempat yang bagus. Namun ada satu tempat yang mereka tempat tiduri pada saat itu. Tapi tidak, kalau kita ya nggak layak lah bagi anak-anak kalau seorang ibu melahirkan. Yaitu di kandang domba. Ternyata pada saat itu tibalah waktu Maria untuk melahirkan. Dia melahirkan seorang bayi laki-laki, anaknya yang sulung. Dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di atas palungan. Sungguh sangat sedih bukan? Karena tidak melahirkan di rumah sakit. Karena saat itu nggak ada rumah sakit. Iya, betul. Tetapi pada malam itu, di padang ada gembala-gembala yang sedang menjaga tawanan ternak domba-dombanya. Tetapi ketika saat mereka ada di situ, tiba-tiba ada seorang malaikat yang datang kepada mereka. Dan mereka, para gembala-gembala itu sangat takut. Karena kemuliaan Allah menyinari mereka. Nah, saat itu adik-adik, kata malaikat, "Jangan takut. Sesungguhnya aku memberitakan kepada kalian kesukaan yang sangat besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Lalu malaikat itu memberitahukan ciri-ciri siapa sih juru selamat itu. Kata malaikat itu, "Tandanya bagimu adalah kamu akan menemukan seorang bayi yang sudah dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan." Nah, saat itu tiba-tiba datanglah sejumlah besar bala tentara sorga bersama-sama dengan malaikat yang satu tadi. Kata mereka, "Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi orang-orang yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu ngomong seperti begitu, malaikat-malaikat itu pergi. Lalu salah satu dari antara mereka ngomong, "Ayo kita pergi ke Bethlehem. Ayo kita lihat apa yang telah dikatakan malaikat itu kepada kita." Lalu mereka pergi, para gembala itu pergi ke Bethlehem dan mencari apakah benar yang malaikat-malaikat itu ngomong. Ternyata adik-adik, sesampainya mereka di situ, gembala-gembala itu menceritakan tentang apa yang disampaikan malaikat kepada Yusuf dan Maria. Akhirnya Maria menyimpan semua perkara itu dan merenungkannya. Setelah para gembala-gembala itu menceritakan kepada Yusuf dan Maria, gembala-gembala itu pulang dan memberitakan kepada semua orang-orang bahwasanya kalau juru selamat telah datang. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita tahu bahwasanya kalau Tuhan tidak datang hanya kepada orang kaya, tidak hanya datang kepada orang-orang yang memiliki kemewahan, tetapi Dia datang kepada orang-orang yang rendah. Misalnya seperti para gembala yang menjaga ternak-ternak. Nah, dari sini ditunjukkan bahwasanya kita tidak boleh rendah diri. Kita tidak boleh insecure dengan teman-teman karena kita misalnya tidak memiliki barang yang bagus, atau mungkin karena ada makanan yang tidak mewah. Tetap bersyukur. Yang kedua adik-adik, kita misalnya diajarkan di sekolah minggu ataupun di sekolah tentang hal-hal yang baik. Dari hal ini adik-adik juga harus meneruskan pesan-pesan yang baik, karena kita akan memberitakan kebenaran-kebenaran yang baik. Nah adik-adik, kalau misalnya kita mendengar perkataan-perkataan yang tidak baik, itu tidak boleh diceritakan. Tetapi kalau ada cerita-cerita yang baik yang membawa kita ke dalam Kristus, seharusnya anak-anak sekolah minggu yang baik dan benar memberitakan kepada teman-teman juga supaya sama-sama untuk diselamatkan dan memiliki damai sejahtera di dalam diri kita. Nah, demikian saja adik-adik cerita kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas cerita yang Engkau sampaikan pada hari ini. Kami mohon kepadamu berkati kami agar kami menjadi pemberita kebenaran yang sesuai dengan kehendak-Mu.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi kita udah dengerin cerita yang dibawakan oleh Kak Berikan. Tentang apa? Tentang gembala-gembala yang melihat malaikat ya. Ya, bener banget. Ya, untuk menuju ke suatu kandang domba. Dan katanya di situ ada seseorang, ada sosok juru selamat yang baru lahir ya. Baru lahir, bener banget, di kandang domba lagi. Kandang domba. Wow. Aku jadi inget deh, ada satu lagu nih ya yang menceritakan kayak gitu nih, mirip-mirip kayak apa gitu. Coba lagunya? Lagunya tuh kayak gini nih. Dia lahir untuk kami. Udahlah, nggak usah lama-lama, kita nyanyiin aja banget, kali ya. Pasti Adek juga nggak sabar nih mau nyanyi lagu itu kan. Oke. Oke. Musik. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami,
Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu sobat kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Yeay, berarti Tuhan Yesus menebus setiap dosa kita. Jadi kita bersyukur adik-adik semua. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas. Oh iya, Merry Christmas. Bye-bye. Dadah.